Shalom. Horas madihita salhutna. Tapahibul maroha doho pikiratta. Masuk mahita tu permingguan ima minggu Trinitatis Sadarion tanggal 12 Juni 2022. Asa martang yang nahohom mahita. Taparade marohat martang yang nahohom. Amin. Tapuji matuhat tamar hiti-hiti buku ede nomor 581 sada sahar rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Wida Tuhan ihudul di atas habangsa na tibo, jala na marmulia, jala akarabu ni pahayan na mangkuhi bagas joro, jongjong di atas na suru-suruan serapim, jala marsijuan manasida songonon, nabadia do Jahuba Sebaot, gok hamuliaon na liat portibion, haleluya. Martang yang mahita. Ali dibatasi to lusada, dibata ama anak dohot to di porbadia. Nama dok mauliante mahami tuho. Ala ditoppa di palua jala di perbadiai ho hami. Hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Sair ramoti mahami di bagasan parmaran, dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tang tinggang, jala tugu-tugu hami,
dihasusuda ni bohal nami tuhara jaumu na di banua gijangi asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Maredde mahita siya buku de nomor 110 ayat sada. Tapi gimana patik ni dibata di ari mingguan, emasian patik parjolo sahat tu patik paupaton, on maridok bisi, patik parjolo, audo jahuba di batam, ninna di batatta, dang jadi merakup ahu bahenommu di batam, patik paduahon, dang jadi ganommu, jaladang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotong gabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinonom ari maula hamu nasa siulommu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinonom ari do di toppa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan di bata laho mangulahon naho barto patik nai ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon naho barto patikmi. Amin. Mari dihita siya buku di nomor 114 ayat sada saha rodi ayat 2.
jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan jala amanami. Huju hami do guarmu nabadiai. Alana tergugut tami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahumida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debatana gabi jolma alani hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu banogijang doho mangodihok kami. Asi roham dihami. Saya patotong madihami roha hamuliateon tuho. O tod di porbadia. Pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhut na birnit, binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asini roha, sayunang tulak kami, say tangihon mahami. Ho ali debata ama, anak dohotod di porbadia. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debata taringo tu hasesani dosatta. Aidang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak kanagabi pitor binahin ni basa-basa marhiti sian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhiti-hiti Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian. Marhiti-hiti hapursiaon di mudarna. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Marid de mahita siya buku de nomor 354 ayat sada. Tino
Tajahama hatani di bata epistel di ari minggon imasian Rom bidulima mamuka mesenet sada tolhas sah rudi ayat 5 tajahama marsikat sorin asadung dipitori hita dalan haporseaon mardame mahita dohot debata marhiti-hiti tuhatta Jesus Kristus Laos marhiti ibana do saut masuk kita tu asini roha hajong-jongat tanuain dalan haporseaon jala taparhatua do dirita marningot hasangapun di debata na ita hirimi alai lumu bisiani dope ai tahalat coddo nang akka haporsuhon ala taboto di horhon haporsuhoni do habengeton ni roha jala di horhok kabengeton ni rohaido hatauon jala hatauanido makorhok pakirimon rap hita sudi alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni ala nunga di usehon tu bagasan rohatta holong ni rohani debata marhiti-hiti tod di perbadia naung ni lehon nai tu hita ema sahat nak martua makan atau mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Mari dihita si buku di nomor 110 ayat sada dohot ayat 3. Jongjong Mahita. Tong taha tidakkun maha porsiautai songonahina tidakkun ni dongatta saha porsiaun di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu nasuhatu dusan natu mo palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siat tod di porbadia adorang suabubuhan ido tuhatta atau maun na birnit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubano turu dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugo nasuhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin.
Mari dimahita sia buku ede nomor 110 ayat 1 saha Rudi ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar, semuanya sehat bukan? Sehat, puji Tuhan. Hari ini di Minggu Trinitatis ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di Mazmur pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bila kita berwisata menikmati alam, apakah yang muncul dalam benak kita, terutama menyangkut rohani kita. Mungkin Mazmur ini bisa menginspirasi kita. Pemazmur bersama-sama dengan bangsanya bertemu dengan alam semesta, mungkin di waktu malam. Mereka memberi seluruh indranya menikmati ciptaan Tuhan dan hasilnya. Mereka sangat-sangat mengagumi. Lalu dari hati mereka meluaplah pengakuan berupa pujian di ayat 1 mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mereka menyadari bahwa alam semesta ini adalah etalase, adalah display, adalah penyataan Allah akan dirinya.
Dengan melihat seluruh alam semesta, mereka menyadari dan mengakui bahwa Tuhan pencipta alam semesta itu adalah Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah manapun. Lalu dari situ lahirlah sebuah nyanyian yang lahir dari sebuah sikap penyembahan yang sangat mendalam kepada Tuhan yang Maha Agung itu. Lahirlah sebuah gita indah yang mengatakan bahwa bukan bahwa Allah pencipta semesta, tetapi lebih jauh lagi mereka mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mengatasi segala Tuhan. Sehingga hanya kepadanya sajalah kita, seluruh manusia, layak menyampaikan pujian dan sembah. Saudaraku, karena keterpesonaan dan kekaguman melihat ciptaan Allah yang luar biasa itulah, maka Bapak John Haydn tahun 1797 mencipta lagu Creation yang luar biasa. Demikian juga dengan Bapak Carl Gustav Boberg yang mencipta lagu O Store Good yang di buku NDHKBP nomor 569 diterjemahkan dengan Ode Bata Tung Longang Do Rohaku, dan di Kidung Jemaat nomor 64 diterjemahkan dengan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kita mengagumi kehebatan Tuhan dalam mencipta alam semesta ini, maka kita juga akan menyanyikan seperti gubahan-gubahan tadi. Mare Diau Tuhan, mamuji ho, how great thou art. Dan kekaguman itu akan membuat kita menjadi takut, menjadi hormat kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah berani neko-neko di hadapan Tuhan. Tetapi kita akan memberikan kemuliaan, memberikan hormat hanya bagi Tuhan Allah alam semesta itu. Dan karena itulah, karena Dia adalah pencipta segala sesuatunya, maka kita tidak akan pernah mau merusak ciptaannya itu, tetapi akan selalu melestarikannya. Saudaraku, setelah itu pemazmur melihat dirinya sendiri sebagai manusia di tengah keluar biasaan ciptaan itu. Dia melihat dirinya sebagai manusia di hadapan Tuhan Allah yang sangat-sangat mulia itu, yang menciptakan dunia yang begitu luar biasa itu. Lalu dari situlah dia mengatakan, mengakui di ayat 4 dan ayat 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudaraku yang terkasih, dengan kalimat ini Tuhan melalui pemazmur ingin mengajar kita sedikitnya tentang dua hal. Yang pertama, kesaksian pemazmur ini mengingatkan kita betapa rapuhnya, betapa terbatasnya hidup dan kemampuan manusia. Mengapa? Karena bila kita menghadapkan diri kita dengan seluruh alam semesta yang diciptakan Allah itu, maka kita akan sadar bahwa kita ini hanyalah butiran debu. Itu bisa kita lihat bila kita naik pesawat di ketinggian sekian ribu kaki. Bila kita melihat ke bawah, kita tidak bisa melihat rumah kita, apalagi melihat manusia. Karena kita ini sangat kecil. Dan dari kata yang digunakan di sini kita disadarkan bahwa kita manusia ini diambil dari debu tanah dan dibentuk oleh Allah menjadi manusia Adam. Dan kelak kita akan kembali menjadi tanah, menjadi debu. Saudaraku, di sebuah pertanyaan WEC beberapa waktu yang lalu ada sebuah diskusi
tentang manusia di zaman ini yang sudah begitu sangat tinggi ilmunya, tinggi pengetahuannya dan teknologinya. Dan beberapa ratus tahun yang lalu sudah muncul apa yang disebut ateisme, yang mengatakan bahwa memang Allah yang mencipta dunia ini dahulu, tetapi sekarang mereka katakan manusia ini sudah bisa menandingi Allah. Karena itulah kelompok ini mengatakan, ya Tuhan, Engkau sekarang sudah bisa pensiun. Hal yang serupa juga terjadi di peristiwa Menara Babel, di mana ketika itu teknologi manusia sudah sangat tinggi. Lalu mereka berencana mendirikan Menara Babel sebagai tanda kutip perlawanan terhadap Tuhan, karena mereka merasa mereka sudah bisa hidup tanpa Tuhan, sudah bisa mengurus dirinya sendiri, dan merasa bahwa teknologi mereka sudah bisa menggantikan Tuhan. Karena itulah Tuhan mengacaukan semua rencana tersebut untuk menunjukkan bahwa bagaimanapun hebatnya kemampuan manusia, mereka bukan apa-apa bagi Tuhan. Saudaraku, kita semua mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita betapa rapuhnya hidup kita ini, betapa terbatasnya kemampuan manusia, dan betapa tidak berdayanya kita manusia ini. Karena ternyata dengan COVID itu, berapa besar pun kekayaan orang, berapa besar kekuasaannya, kehebatannya, popularitasnya, semua itu ternyata tidak bisa menjamin hidup kita. Karena COVID-19 itu juga menulari para pimpinan negara, miliarder, artis, bangsawan, para ahli, dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi di samping itu juga, saudaraku, di zaman kita ini program robotisasi, kecerdasan buatan, virtual, internet, dan juga teknologi rekayasa sepertinya sudah sangat-sangat maju. Dan banyak orang sudah merasa hampir bisa menandingi Tuhan. Mudah-mudahan melalui pandemi COVID-19 ini, manusia ini disadarkan betapa terbatasnya kemampuan manusia. Mudah-mudahan kita yang hidup di zaman ini dan ke depan bisa menerima COVID-19 ini sebagai teguran dari Tuhan untuk menyadarkan semua manusia sepanjang zaman untuk tidak menyombongkan diri dan untuk tidak melawan Tuhan dengan kemajuan teknologinya seperti di peristiwa Menara Babel tadi. Saudaraku, itulah hal pertama yang diajarkan nats ini bagi kita. Betapa kecilnya, betapa terbatasnya, betapa tidak berdayanya kita manusia. Supaya kita tahu dirilah siapa kita ini. Tetapi hal yang kedua, saudaraku, di pihak lain, dari nats ini ada berita sukacita yang luar biasa. Karena di ayat 5 dan seterusnya pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di ayat 6 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ternyata walaupun begitu terbatasnya kemampuan manusia, walaupun begitu kecilnya manusia, tetapi Allah berkenan memahkotai manusia itu dengan kemuliaan dan kehormatan yang luar biasa. Mari kita lihat. Manusia itu diberi kuasa oleh Tuhan menjadi mandatarisnya, menjadi duta Allah untuk menguasai seluruh alam ciptaan.
Di berita penciptaan di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menugaskan manusia dengan mengatakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Dan bukan hanya itu saudaraku, terutama lagi Tuhan mencipta manusia itu segambar dan sepeta dengan Tuhan. Tudus tu rupa, tudus tu pangalahoni debata. Lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan yang dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan sengaja mencipta kita manusia dengan satu tujuan. Agar kita manusia ini menjadi mahkota ciptaannya. Agar kita manusia ini menjadi makhluk yang mulia. Agar kita manusia ini menjadi manusia yang bisa menunjukkan sifat Allah. Ingat saudaraku, Tuhan tidak pernah berencana mencipta kita menjadi manusia yang bobrok, manusia yang jahat, manusia yang hina. Sama sekali tidak. Tetapi Tuhan mencipta kita menjadi makhluk yang mulia. Hendaknya semua orang menyadari hal itu. Tetapi masih ada hal yang luar biasa lagi saudaraku. Karena ternyata manusia itu adalah manusia yang tidak tahu diuntung. Mengapa? Sudah begitu mulianya dia dicipta, dia ingin menjadi Tuhan lagi. Lalu dia memberontak dan jatuhlah manusia itu ke dalam dosa. Dan setelah itulah manusia itu membuat dirinya sendiri menjadi budak dosa. Menjadi budak iblis. Menjadi makhluk yang terkutuk. Menjadi makhluk yang sangat hina. Karena dia berkubang di lumpur dosa. Namun saudaraku, namun demikian, di Yesaya 43 ayat 4 Tuhan mengatakan kepada manusia itu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan karena begitu berharganya kita di mata Tuhan, dan karena begitu besarnya kasih Allah bagi manusia dan bagi dunia ini, seperti kita baca di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal itu, maka Tuhan mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mau mati untuk menebus kita, melepaskan kita dari perbudakan si iblis itu. Sehingga bila kita mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pasti kita akan terbebas. Kita diselamatkan dari kutuk dan dari kehinaan dosa dan dari kematian kekal. Dan bukan hanya itu, bahkan kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi makhluk-makhluk yang mulia yang akan mewarisi kehidupan kekal di sorga yang mulia. Itu yang sungguh luar biasa. Kita tidak memperoleh jaminan kepastian seperti itu di dalam agama lain. Saudaraku, dengan demikian, siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, dia adalah ciptaan baru yang sangat mulia. Bayangkan, nyawa seorang anak Allah. Dada khosani pinahalu buat Tetapi nyawa seorang anak Allah diberikan untuk menebus kita. Itu karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu saudaraku, bila ada orang yang menganggap dirimu hina karena ini dan karena itu, atau ada orang yang merendahkan dirimu, yang menghinamu, yang melecehkanmu, saudaraku, jangan pernah kecil hati. Mengapa? Ingat dan camkan ini. Harga dirimu dan nilai dirimu bukan ditentukan oleh apa kata orang, oleh apa penilaian orang kepadamu. Bukan. Tetapi ditentukan oleh apa kata Tuhan, apa penilaian Tuhan kepadamu.
Bila kau sudah percaya kepada Yesus, Tuhan akan mengatakan, engkau berharga di mataku, engkau sangat kukasihi, sehingga aku mau mengaruniakan keselamatan dan hidup kekal bagimu. Karena itu saudaraku, jangan pernah merasa rendah diri atau minder. Minder karena penilaian orang lain, jangan. Tetapi tetaplah rendah hati. Karena itu saudaraku, nats firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama, ingat, dirimu sangat terbatas, sangat rapuh, sangat kecil, hanya debu tanah ketimbang Tuhanmu, ketimbang ciptaan Tuhanmu. Karena itu jangan ada orang yang mau menyombongkan dirinya, mau menyombongkan kehebatannya, menyombongkan hartanya, atau menyombongkan teknologinya. Tetapi yang kedua, Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, Tuhan Maha Murah. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Ajarkan itu kepada anak cucumu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar jangan menyombongkan diri. Karena kami hanyalah ciptaan-Mu dari debu tanah saja. Tetapi Engkau yang membuat kami menjadi mulia. Karena Tuhan mencipta kami segambar dan sepeta dengan-Mu. Tuhan juga sungguh sangat mengasihi kami dan membuat kami begitu berharga hingga Tuhan mau memberi anak-Mu Tuhan Yesus yang mau mati untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami terus memohon, kuatkanlah kami dengan Roh-Mu sehingga kami bisa menampakkan buah iman kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Biarlah kehadiran kami dimanapun bisa membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang lain. Ya Tuhan, sumber segala berkat, limpahilah kami dengan berkat jasmani dan rohani. Cukupkanlah segala kebutuhan kami. Berilah kami kesehatan, sembuhkanlah segala sakit penyakit mereka yang menderita sakit. Kuatkanlah iman mereka yang mengalami guncangan atau mengalami pergumulan. Dan berilah kami hikmat-Mu, agar kami mampu menghadapi dan memenangkan semua kehidupan yang terbentang di hadapan kami. Bapa di sorga, bantulah anak-anak kami dalam studi mereka, agar mereka bisa menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Berkatilah para guru, para dosen yang mengajari mereka. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami, terutama para penegak hukum, agar hukum berjalan dalam kebenaran dan menjadi panglima, dan semua rakyat bangsa ini mendapat keadilan. Berkati jugalah para penjaga keamanan, sehingga bangsa kami tetap aman, jauh dari kerusuhan. Tuhan, jauhkanlah para ekstremis, para teroris dari bangsa ini. Tetapi biarlah semua anak bangsa ini tetap saling menghormati, walau kami saling berbeda. Bapa di sorga yang maha kasih, berkatilah seluruh hamba-Mu. Beri mereka hikmat dan kuasa-Mu, sehingga melalui pelayanan para hamba-Mu, kerajaan-Mu semakin hari semakin meluas. Terpuji nama-Mu Allah yang maha agung. Engkau Allah yang maha mulia yang bertahta di sorga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hamua kadungan nungata jalo bihatani debata nuaik tapasahat mapiliat tatu debata huhut mared demahita sian nomor 640 ayat sada dohot 2.
Jong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingka dohot na Saudi basa na mauliutus. Hupasahat tami masana ni lehon mituhami pilihan nami tuhok. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tunga-tunga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putad dahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami, di bata ama anak dohotod di Parbadia. Nabadia doho. Jala gok hamuliao muliat Portibion. Pinuji jala pinasangap mahoro di saliling nililing na ala niasi ni roham na uksahat tuhami dohot tusudi Huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naong dipapatar jala dipatadda hokko tuhami hadiriomu. Holong ni roham. Asi ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluan sugut, arta silehonom musugut, rodi uhum sidabuom musugut. Nasohabilangad do sudinay, ay nasodung niat tusan ni jolma di patorakodo tuhami, nasodung ni ida ni jolma di pataridaho kodo tuhami, nasodung hinasiholan ni Portibion di buak kodo di hami, naso tarleho Portibion di leho kodo tuhami. Alani hupasahat tami matuho daging nami, toddi nami, rohanami, rodi saluhutna na dihami. Asa patawommu hami tuharajaomu na di Banua Gijang. Hodo na manopahami ubay tubuh hami tuhasyanganon. Say topa jalapay baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon, jalagabi partohap di hasyangan na rosugut di labungmi. Nauduk jala serep do rohanami, rotuho mangalihor rohanami. Say bahay may gabi inganamu. Say homa mangula jala margugo di bagasak kami. Say paujung maulaw nauk pinuk kami di hami. Nauk sinahapom mu guarmu tuhami. Nauk tardidi hami tu bagasang guarmu na badiyay. Asahami diho, jala ho di hami. Say laptanggali maroha na buruk siyak kami. Jala sulukor roha na baru tuhami. Asabadia parangin ami, pabua naung mauliate rohanami tuho. Say pargugui mahami. Asahu parangiho kami sudina ni dokmu tuhami, pabua nauk tutuhami akka anakmu, jala panean dihangulua sugut. Say paiya mabarita nauli dihami, asa adok pargugunami salilik kubulusami hasyanganon. Say patugu haporsiaw nami marhititod di Parbadia, sahat rodi hamatian. Asa sahat tami tuho, ama nami marhiti-hiti, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali ama nami na di Banua Gijang, say Pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang.
Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Calohamuma pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.